Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya bertujuan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai jamban sehat. Apakah ibu-ibu di sini sudah tahu apa itu jamban? Jamban itu yang buat BAB ya, Mbak? Ibu, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Jamban terdiri atas 4 jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa atau yang bisa disebut cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Ya Ibu, jenis-jenis jamban sehat ini ada 4. Yang pertama yaitu jamban leher angsa. Jamban yang berbentuk leher angsa ya seperti ini ya Ibu-ibu. Jamban leher berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Jamban ini perlu air untuk menggelontor kotoran. Air yang terdapat pada leher angsa adalah untuk menghindarkan bau dan mencegah masuknya alat lalat dan kecoa. Selanjutnya yaitu jamban cemplung. Seperti ini ya Ibu-ibu, jamban cemplung ini merupakan jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan atau kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Jamban ini tidak memerlukan air untuk menggelontorkan kotoran, untuk mengurangi bau serta agar lalat dan kecoa tidak masuk. Lubang jamban perlu ditutup. Yang ketiga yaitu jamban bor. Seperti ini ya Bu. Dinamakan demikian karena penampungan kotorannya dibuat dengan mempergunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut bor auger dengan diameter antara 3 sampai 50 cm. Jamban bor mempunyai keuntungan bau yang ditimbulkan sangat berkurang, akan tetapi kerugian jamban bor adalah perembesan kotoran akan lebih jauh dan mengotori air tanah. Jamban bor tidak dapat dibuat di daerah atau tempat yang tanahnya banyak mengandung batu. Ya Ibu, selanjutnya yaitu syarat dan ciri-ciri menggunakan jamban sehat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 terdapat beberapa syarat jamban sehat, antara lain yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Letak lubang penampung berjarak 10 sampai 15 meter dari sumber air minum. Yang kedua, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Yang tiga, cukup luas dan landai atau miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya. Selanjutnya, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna. Cukup penerangan, lantai kedap air, ventilasi cukup baik dan tersedia air dan alat pembersih. Selanjutnya, manfaat jamban sehat dan akibat jamban tidak sehat. Yang pertama, manfaat jamban sehat yaitu tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah di sekitarnya. Kotoran tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa dan binatang-binatang lainnya. Yang kelima, tidak menimbulkan bau, mudah digunakan dan dipelihara, sederhana desainnya, murah dan dapat diterima oleh pemakainya. Akibat jamban tidak sehat yaitu 1. Mengotori lingkungan, 2. Mencemari air, yang ketiga menimbulkan bau tak sedap, yang keempat merusak pemandangan, dan yang terakhir menimbulkan penyakit. Selanjutnya, cara memelihara jamban sehat. Pertama, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga, yaitu kecoa atau lalat dan tikus yang berkeliaran. Yang kelima, tersedia alat pembersih yaitu sabun, sikat, dan air bersih. Yang keenam, bila ada kerusakan segera diperbaiki. Yang ketujuh,
Pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas penyakit. Yang kedelapan, hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri membusuk tetap berperan aktif. Yang kesembilan, jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Yang terakhir, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misal kertas, kain bekas, dan plastik ya Ibu. Baik Ibu-Ibu, sudah selesai ya Bu dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Mengapa di kamar mandi harus ada ventilasinya? Baik Ibu, tadi Ibu bertanya tentang mengapa harus memiliki ventilasi yang cukup. Ya, karena agar di ruangan tersebut tidak lembab dan pencahayaannya jika siang hari itu juga cukup sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap juga Ibu. Bagaimana Ibu, apakah bisa diterima? Baik ya Ibu, bila tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya ya Ibu-Ibu. Saya mohon pamit jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya meminta maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.